Haleluya, haleluya, haleluya. Bertemu dengan saya Pendeta Jim Rizky Apandirut melalui video channel YouTube saya. Saya rindu memberkati saudara dengan firman Tuhan. Situasi keadaan ini, situasi dunia ini mencekam saudara. Membuat iman kita goncang, membuat kita frustasi, membuat banyak orang kecemasan. Banyak orang hidup dengan ketakutan yang luar biasa. Karena situasi keadaan ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, apapun yang diizinkan Tuhan demi kebaikan, maka dia akan izinkan terjadi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan membagikan firman Tuhan melalui video ini agar supaya kita yang kuat tetap kuat, yang sakit disembuhkan, yang mengalami persoalan masalah dalam hidup, maka dia akan terus berdiri dan dia akan memandang kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, hanya datang daripada Tuhan pertolongan, hanya datang daripada Tuhan mujizat pembelaan terjadi dalam hidup kita semua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui channel YouTube ini, video ini, saya rindu memberkati kita semua agar supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada 6 hal yang saya akan sampaikan agar supaya kita mengalahkan ketakutan, mengalahkan kecemasan, mengalahkan setiap situasi keadaan badai yang sedang dihadapi dalam hidup kita semua. Di dalam setiap hidup kita, saya pribadi, ada begitu banyak masalah persoalan yang kita alami, macam-macam masalah, macam-macam pergumulan, berbeda-beda yang Tuhan izinkan. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita akan dikuatkan. Saudara, ada 6 hal yang akan saya sampaikan untuk mengalahkan ketakutan, untuk mengalahkan kegelisahan, untuk mengalahkan kecemasan dalam hidup kita. Saudara, terkadang kita gelisah, terkadang kita takut, saudara. Kita mengalami namanya keraguan-raguan, kebimbangan yang luar biasa. Saudara, melalui firman Tuhan ini, saya rindu saudara yang kekasih dalam Tuhan diberkati, dikuatkan oleh firman Tuhan, karena firman adalah kekuatan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan membagikan firman Tuhan ini melalui video ini agar supaya kita dalam keadaan apapun kita akan terus mengandalkan Tuhan. Yang pertama, modal pertama yang kita harus miliki untuk mengalahkan ketakutan, untuk mengalahkan kegelisahan, kecemasan dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang teguh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita beriman, kita punya iman yang luar biasa, kita bisa mengalahkan ketakutan, kita bisa mengalahkan kegelisahan, situasi keadaan yang ada, yang membuat iman kita goncang, saudara. Tapi ketika kita terus punya iman kepada Kristus, iman kepada Tuhan, maka kita bisa menghadapi dan kita bisa terlepas dengan situasi kecemasan dan ketakutan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus sadar, kita harus tahu, ketakutan bukan berasal dari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, bukan roh ketakutan yang kuberikan kepadamu, tetapi roh keberanian, membangkitkan kuasa kasih dan ketertiban. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami ketakutan, berapa lama kita mengalami ketakutan? Tetapi ketika kita mengalami hal itu, ingatlah, kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, melalui video ini saya ingin membagi berkat firman Tuhan. Saudara, mengalahkan kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan, kita harus memiliki iman. Ketakutan bukan berasal dari Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, ketika kita masih menjadi takut, kasih kita kepada Allah tidak sempurna. Bahkan orang masih menjadi takut, berarti dia akan kena hukuman. Wahyu 21 ayat 8 berkata, orang-orang penakut, saudara, penyembah berhala, firman Tuhan berkata, tukang-tukang sihir, dia akan mendapat bagian dalam neraka yang kekal. Oleh sebab itu, hilangkan ketakutan, sebab ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Saudara, miliki iman yang teguh untuk mengalahkan ketakutan. Modal yang kedua untuk mengalahkan ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan dalam hidup kita, kita harus memiliki namanya Ibrani 2 ayat 2. Firman Tuhan berkata, mata kita tertuju kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan terfokus kepada masalah, jangan terfokus kepada ujian, jangan terfokus dengan ketakutan, kegelisahan yang kita hadapi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus fokus kepada Tuhan, kita harus pandang kepada Tuhan. Masalah boleh ada dalam hidup kita, ujian boleh ada dalam hidup kita, tapi kita tidak boleh fokus dengan masalah, kita tidak boleh fokus dengan ujian yang sedang kita hadapi. Kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Fokus kita kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 2 berkata, mata kita tertuju kepada Kristus, mata kita tertuju kepada Yesus yang memimpin kita kepada iman yang sempurna. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman. Saudara, modal yang pertama iman, modal yang kedua
mata kita tertuju kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Yang ketiga, jangan membesar-besarkan musuh. Jangan membesar-besarkan musuh. Saudara masih ingat pada waktu Tuhan memilih 12 suku, kepala 12 suku Israel. Pada waktu itu Musa memerintahkan untuk melihat ke negeri Kanaan, saudara. 12 pengintai pergi dan 40 hari kemudian kembali dan 10 pengintai datang. Mereka berkata menyampaikan kepada umat Israel bahwa tanah Kanaan memang luar biasa, tetapi penghuni di sana ada orang-orang raksasa. Kita sama seperti belalang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan coba kita membesar-besarkan musuh. Nah, Anda lihat Yosua dan Kaleb berkata, memang benar fakta demikian, orang-orang raksasa di sana, tetapi mereka berkata dengan perkataan yang luar biasa, jika Tuhan berkenan maka kita akan telan habis raksasa-raksasa itu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan kita pernah membesar-besarkan musuh, jangan kita membesar-besarkan masalah, sebab saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita membesar-besarkan masalah, ujian, pergumulan, ketakutan akan menguasai kita. Oleh sebab itu, hilangkan ketakutan, kita besar-besarkan Tuhan saja. Ketika kita besar-besarkan Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita. Hal yang keempat untuk mengalahkan ketakutan, kegelisahan dalam hidup kita. Hal yang keempat yang kita harus miliki adalah memperkatakan firman Allah. Mari kita terus memperkatakan firman Tuhan. Karena perkataan firman, perkataan yang berkuasa. Perkataan firman mengalahkan ketakutan. Perkataan firman mengalahkan kegelisahan, keraguan, kecemasan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 firman Tuhan berkata, padahal mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Allah itu adalah firman. Ketika kita menyampaikan firman, berarti firman itu adalah Allah sendiri. Masih ingat Tuhan Yesus dicobai dan akhirnya Tuhan tetap mengatakan firman Allah. Jadi ketika kita mengalami persoalan dalam hidup, kita mengalami ketakutan, kegelisahan, kecemasan dengan situasi keadaan yang luar biasa, mari kita terus memperkatakan firman. Memperkatakan firman yang luar biasa, memperkatakan perkataan positif. Bukan untuk melemahkan, tetapi memperkatakan perkataan ya, firman Allah. Sebab firman itu adalah power. Firman itu adalah kekuatan yang luar biasa. Hal yang kelima, mendengarkan lagu-lagu rohani, mendengarkan khotbah-khotbah yang menguatkan kita. Itu hal yang kelima. Untuk mengalahkan kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan dalam hidup kita. Dan pergumulan-pergumulan yang lain yang kita hadapi. Masalah-masalah yang lain kita hadapi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, akan sangat dahsyat, akan sangat luar biasa hidup kita. Apabila saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mendengar lagu-lagu rohani, kita mendengar khotbah-khotbah yang memberikan kekuatan. Jangan kita hanya mendengar berita-berita hoax. Kita mendengar berita-berita yang melemahkan. Akhirnya kita dikuasai oleh kecemasan. Kita dikuasai oleh ketakutan. Semakin banyak Anda mendengar perkataan-perkataan atau melemahkan berita-berita hoax, saudara, semakin iman kita habis. Tetapi dengan banyaknya kita, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mendengar firman, mendengar lagu-lagu rohani, perkataan-perkataan khotbah-khotbah yang luar biasa, semakin besar iman kita. Oleh sebab itu, saudara, menghalangi setiap kecemasan dan ketakutan, kegelisahan, mari kita lebih baik kita memberikan waktu untuk mendengar lagu-lagu rohani dan khotbah-khotbah yang menguatkan kita. Hal yang keenam, hal yang terakhir, saudara, untuk mengalahkan ketakutan, kegelisahan, saudara, kecemasan dalam hidup kita, mari kita bergaul dengan orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang setia melayani Tuhan. Orang-orang yang setia beribadah. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Mereka akan memberikan nasihat-nasihat yang akan melemahkan kita. Tetapi dengan kita setia, kita bergaul dengan orang-orang setia, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, dia akan memberikan kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui khotbah, melalui video ini, saya rindu kita tetap fokus dengan Tuhan, kita tetap andalkan Tuhan, tetap di jalan Tuhan, kalahkan ketakutan, kalahkan kecemasan, kalahkan kegelisahan dengan 6 hal yang saya sudah sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mengambil waktu sejenak. Saya akan doakan Anda yang sedang mengalami ketakutan, kegelisahan, kecemasan. Engkau tidak ada ketenangan, engkau tidak ada kedamaian, engkau tidak ada sukacita. Saudara, Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja kita tenang. Mari saya akan doakan, dimanapun Anda berada, saya akan doakan. Tuhan Yesus, aku datang berdoa bagi orang yang sedang mengalami ketakutan,
ketakutan, kegelisahan, kecemasan dengan situasi keadaan pergumulan masalah yang mereka hadapi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lepaskan ketakutan, Tuhan lepaskan kekhawatiran, Tuhan lepaskan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 7, jika firman-Mu ada dalam kami dan kami ada dalam Tuhan, minta saya apa yang kami minta, kami akan terima. Kami percaya kami terima mujizat, dan aku lepaskan mujizat terjadi bagi mereka. Aku lepaskan kuasa Tuhan, urapan surga mengalir dalam hidup mereka. Dan aku berdoa, semua yang menonton video ini, aku berdoa mujizat Tuhan terjadi. Kelepasan, ketakutan dihancurkan, kecemasan dihancurkan. Tuhan gantikan damai, Tuhan gantikan sukacita, kesejahteraan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa mengucap syukur. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara. Mujizat Tuhan Yesus masih ada dan masih tetap terjadi. Program ini saya namakan mujizat Tuhan Yesus masih ada, masih tetap berlaku. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan jika engkau diberkati oleh khotbah ini, video ini, saya minta Anda dengan penuh kerendahan hati Anda bisa subscribe dan like. Bagikan khotbah ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.